Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat datang di podcast As-Sakinah. Perkenalkan, nama saya Sarah Zahra. Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang Taut Saku As-Sakinah. Mungkin banyak di luar sana yang belum mengetahui apa itu Taut Saku, lalu seperti apa pembelajarannya dan lain sebagainya yang belum banyak kita ketahui. Di sini saya menghadirkan para ustadzah Taut Saku As-Sakinah sebagai narasumbernya. Untuk perkenalan saya mau nyapa dulu ya para ustadzahnya. Kaifa halukum para ya ustadzah? Bi khair walhamdulillah. Kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah, insyaallah ya. Jadi saya mau mengenalkan dulu dari Ustadzah Neni ya. Perkenalkan beliau ini adalah Ustadzah Neni Agustina. Beliau selaku wali kelas dan juga kepala Taut Saku As-Sakinah. Lalu di sebelah kirinya Ustadzah Neni ada Ustadzah Hanifah Maidina. Beliau juga sebagai wali kelas dan juga tim kurikulum. Lalu sebelahnya Ustadzah Hanifah ada Ustadzah Iin Sumarni sebagai wali kelas dan juga tim kesantrian ya, insyaallah. Ustadzah, baik, setelah perkenalan kita mau mulai ngobrol-ngobrolnya ya, bertanya mengenai Taut Saku itu seperti apa dan sebagainya. Nah, yang pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan itu kepada Ustadzah Neni. Ustadzah, boleh nggak jelasin tentang Taut Saku itu apa dan apa sih bedanya dengan PAUD? Jadi Taut Saku itu singkatan dari Tahfiz Anak Usia Dini Sahabat Quran. Taut Saku ini merupakan lembaga pendidikan untuk anak usia 3 sampai 6 tahun dan lebih menitik beratkan pada 3 hal, yaitu pembelajaran Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan pendidikan akhlakul karimah. Erat sekali kaitannya dengan PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan. Masya Allah, jadi seperti itu ya perbedaan antara Taut Saku dan juga PAUD ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan kembali, mungkin kalau Taut itu lebih kepada menghafal Al-Quran ya, fokusnya itu. Terus sementara kalau PAUD itu lebih kepada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, selanjutnya Ustadzah, ya saya ingin bertanya kembali, Ustadzah, latar belakang didirikannya Taut Saku itu seperti apa? Latar belakang didirikannya Taut Saku. Taut Saku itu tahfiz anak usia dini sahabat Quran yang pada awal pembuatan pada tahun 2013 yang dipopulerkan oleh Islamic Center Wadi Mubarak pada tahun 2013. Taut Saku menyasar usia dini dan berkonsentrasi pada tahfiz Al-Quran dan kebiasaan akhlak Qurani. Harapannya Al-Quran menjadi nilai utama dalam tumbuh kembang usia dini yang akan menjadi bekal penting dewasa nanti. Tingginya minat umat dalam pendidikan Al-Quran, khususnya tahfiz Al-Quran, saat ini membuat banyak lembaga pendidikan menyelenggarakan program tahfiz. Nah, Yayasan Sahabat Quran Wadi Mubarak tahun 2013 menciptakan sekaligus mengenalkan pertama kali istilah ta'ud kepada masyarakat umum. Nah, pada tahun 2014 dibuka pertama kali oleh lembaga pendidikan ta'ud ini, mendapat respon yang sangat positif sehingga banyak permintaan dari berbagai daerah untuk membuka cabang ta'ud di daerahnya dengan sekaligus mengirimkan tenaga pengajarnya. Insya Allah. Jadi begitu ya Ustadzah, cerita dari latar belakang Taut Saku ini. Bisa bilang kalau Taut Saku ini adalah salah satu cabang dari Taut Saku Wadi Mubarak. Nah, Ustadzah, yang pertanyaannya itu kapan dan sudah berapa lama Taut Saku ini bekerja sama dengan Taut Saku Wadi Mubarak? Alhamdulillah, Taut Saku As-Sakinah ini mulai berdiri sejak tahun 2018 dan perlu diketahui juga bahwa Taut Saku itu mempunyai cabang hampir 150 cabang di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Taut As-Sakinah bekerja sama dengan Takwil Wadi Mubarak itu hampir berjalan 4 tahun. Hampir berjalan, udah lama juga ya Ustaz, Masya Allah.
Ustazah mengenai visi dan misi, apa sih visi dan misi dari Tausaku As-Sakinah itu sendiri? Nah, visi Ta'awud Saku sendiri, visi Ta'awud As-Sakinah adalah menjadi lembaga tahfiz anak usia dini yang mampu mencetak para sahabat penghafal Al-Quran yang berakhlak Qur'ani dalam mewujudkan generasi insan sakinah unggul berkarakter SATF, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Dan misinya itu ada 6, yaitu yang pertama menyelenggarakan sistem pendidikan tahfiz anak usia dini yang bermutu dengan tata kelola dan pelayanan yang optimal berbasis pembiasaan akhlak Qur'ani dalam mewujudkan generasi insan sakinah unggul SATF, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Yang kedua, menumbuhkan kegemaran dan kebiasaan membaca Al-Quran serta menghafal Al-Quran dan senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Yang ketiga, mengentaskan buta huruf Al-Quran sejak usia dini. Yang keempat, menggali dan mengembangkan potensi belajar anak melalui pengajaran Al-Quran. Yang kelima, membekali amalan praktis harian anak sesuai tuntunan Islam lewat pemahaman dan pengamalan hadis dan zikir harian serta praktek ibadah. Yang keenam, membudayakan tradisi belajar Islami dengan menanamkan akhlakul karimah dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW berbasis SATF, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah dalam berinteraksi dengan orang tua, teman, dan masyarakat. Masya Allah. Jadi seperti itu Ustazah ya, visi dari misi Tausaku As-Sakinah ini. Nah Ustazah, biasanya kan kalau di suatu lembaga itu kan suka ada ya program unggulannya. Nah program unggulan dari Tausaku As-Sakinah ini apa? Alhamdulillah, program unggulan Tausaku As-Sakinah ini yaitu yang pertama pembelajaran Al-Quran. Anak diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dengan metode At-Tibyan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Bakar. Beliau itu adalah ulama tajwid dari Madinah yang ahli dalam bidang ilmu tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua itu menghafal Al-Quran. Anak senantiasa menghafal Al-Quran minimal juz 30. Dan yang ketiga adalah pendidikan akhlakul karimah. Anak senantiasa dididik agar berakhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam satu hadis itu mafhumnya bahwa pendidikan sejak dini ibarat mengukir di atas batu. Nah, memang membutuhkan kesabaran dalam mendidik anak usia dini karena perlu menanamkan konsep-konsep yang berulang-ulang ya. Jadi kita harus sabar. Namun ketika konsep itu sudah menancap, sudah masuk, maka akan menancap dan melekat kuat, sulit lupa, sulit hilang seperti ukiran di atas batu. Masya Allah ya. Ini, ya Masya Allah, bagus banget ya gitu program unggulan dari Tausaku As-Sakinah ini. Masya Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya ya yang saya ingin ajukan kepada Ustazah Hanifah Meidina selaku tim kurikulum dari Tausaku As-Sakinah. Mungkin Ustazah bisa jelaskan materi terus programnya kayak gimana dan kegiatan apa saja di Tausaku As-Sakinah ini. Baik, bismillah. Untuk kurikulum dan kegiatan di Tausaku As-Sakinah ini, yang utama itu membaca Al-Quran. Dengan yang tadi dijelaskan oleh Ustazah Neni, menerapkan metode At-Tibyan. Nih, seperti yang saya sudah bawa kitabnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Bakar. Beliau ini adalah ulama ahli tajwid. Metode ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, namun juga sudah di luar negeri seperti Afrika, India, Pakistan, Malaysia, dan Amerika. Yang kedua, selain membaca Al-Quran, anak juga menghafal Al-Quran atau biasa disebut dengan tahfidz Quran. Ini merupakan menu utama untuk Tausaku As-Sakinah, yaitu menghafal Al-Quran dengan metode khas yang senantiasa dimutakhirkan dan cocok untuk anak usia dini tentunya. Dan juga menekankan jumlah hafalan dan penguatan pada hafalannya atau murojaah. Dan yang ketiganya tarbiyah. Tarbiyah juga langsung dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Bakar kitabnya. Nah, materi ini meliputi yang berkaitan dengan penanaman tauhid dan karakter Islam pada diri anak melalui materi hadis, zikir pagi, ada'iyah, adab Qur'ani, akidah, sirah nabawiyah, dan tufatul atfal.
Untuk yang selanjutnya yaitu praktik ibadah. Untuk praktik ibadah ini yaitu materi yang penguasaan praktik ibadah sehari-hari bagi anak-anak usia dini berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, unggulannya juga yaitu bahasa Arab. Pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak usia dini, dan itu sebagai salah satu cara mendekatkan anak pada pemahaman Al-Quran. Masya Allah, jadi seperti itu ya Ustazah kurikulum dari Tauhid As-Sakinah ini yang tadi Ustazah sebutkan, kayak ada baca Al-Qur'annya gitu kan, ada tahfiz Qur'annya, tarbiyah, praktik ibadah, dan bahasa Arab ya. Nah Ustazah, saya tertarik nih dengan apa yang tadi Ustazah sampaikan mengenai baca Al-Qur'an dengan metode At-Tibyan. Nah metode At-Tibyan itu sendiri apa ya Ustazah? Ya, baik. Metode At-Tibyan ini adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan cara mengeja huruf demi huruf dan digabungkan secara bersamaan dan seterusnya, sekaligus mengeja dan mengimplementasikan hukum-hukum tajwidnya dan ada dalam bacaan. Contohnya pada kalimat amma, nah di situ kita mentahaji atau mengeja kalimat tersebut. Saya contohkan: a, mim, syaddah, fathah, bigunnah, harakatain, amma. Nah, di situ sudah kita jelaskan tuh apa saja hukum tajwidnya. Itu ketika mim bertasydid itu yaitu hukumnya gunnah. Harokatan, berapa harokat dibacanya? 2 harokat. Jadi selain mengeja huruf demi huruf, juga mengimplementasikan hukum-hukum tajwidnya dan memakai bahasa Arab. Anak-anak sudah dikenalkan hukum tajwidnya dan bahasa Arabnya juga. Harokatan itu berapa harokat Ustazah? 2 harokat, nah, seperti itu. Dan juga metode ini ada bonusnya, itu anak-anak menghafal matan Tuhfatul Atfal, di mana ini sebagai ilmu tajwid. Contohnya pada tadi gunnah itu asyahid minah tufah wa gunnami man thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Nah, di sini ada untuk kitab At-Tibyannya juga. Selain kitabnya sudah ada di Play Store. Masya Allah ya. Jadi tidak hanya kita tuh membaca Al-Quran aja gitu kan, tapi juga kita langsung mempraktikkan ilmu tajwid dan dengan bahasa Arabnya itu gitu kan ya. Nah di At-Tibyan itu ada buku panduannya apa gimana? Ada. Untuk At-Tibyan sendiri ada 3 jilid, tarbiyahnya juga ada 3 jilid. Untuk At-Tibyan sendiri ada 3 kitab. Yang pertama ada Tamhidi. Di Tamhidi ini Ananda atau santri diperkenalkan huruf asli, huruf hijaiyahnya. Contohnya ketika memperkenalkan huruf alif. Kita mempraktikkan kepada anaknya, yaitu kita kenalkan dulu nih hurufnya. Ma hadzal harf, tentunya pakai bahasa Arab. Ma hadzal harf, huruf apakah ini gitu. Ini huruf apa? Kita sebutkan ini huruf alif, diulang-ulang. Alif, alif, alif. Nah, setelah itu ustadzahnya baca, santrinya mengikuti. Alif, 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 alif. Berulang-ulang sampai santrinya hafal. Nah, seperti itu. Setelah mengenalkan hurufnya, bentuknya, kita gambarkan seperti apa sih huruf alif itu, seperti garis lurus ke bawah ya, seperti angka 1. Nah, seperti itu kita gambarkan dengan cerita-cerita dan lain sebagainya. Ya, dijelaskan. Nah, setelah itu kita juga perkenalkan huruf sambungnya alif, karena huruf tadi kan kita jelaskan huruf aslinya, juga kenalkan juga huruf sambungnya seperti apa. Nah, seperti ini huruf sambungnya gitu, dijelaskan lagi. Dan juga Ananda diperkenalkan syairnya, syair huruf hijaiyah. Kita talkinkan kepada santri syair huruf hijaiyahnya. Ustazah baca, teman-teman istami'u jaidan, dengarkan dengan baik. Alifun qala Allah, sam'an qa'ah ya Allah. Nah, sekarang ustazah baca, santrinya mengikuti ya. Alifun qala Allah, alifun qala Allah, sam'an qa'ah ya Allah, sam'an qa'ah ya Allah. Nah, seperti itu diulang-ulang sampai Ananda hafal. Tujuannya syair hijaiyah itu apa sih gitu? Untuk mempermudah mengenalkan huruf kepada anak gitu. Oh, kalau ini tuh ustazah alif, oh syairnya yang ini ya gitu. Jadi mempermudah mengenalkan huruf kepada anak. Nah, tidak hanya
dihafalkan saja syairnya, namun juga kita gambarkan atau artikan apa sih makna dari syair tersebut gitu. Nah, alifun qala Allah, alif itu ada di alif berkata Allah. Jadi di kalimat Allah itu ada huruf alifnya. Coba teman-teman tadi kan Ustazah sudah kenalkan nih huruf alifnya seperti apa. Coba mana di kalimat Allah ada alifnya tidak gitu. Nanti anak-anak menunjuk gitu. Kalau yang sudah hafal seperti alif tuh, oh iya yang garis bawah gitu. Garis lurus ke bawah. Nah, yang mana ditunjukkan sampai Ananda hafal gitu. Sam'an ta'ah ya Allah, kami dengar dan kami taat ya Allah. Seperti itu untuk gambarannya. Kalau untuk yang juz satunya itu lebih kepada harokat, penerapan harokat, harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah sampai kepada tasydid. Ya. Kalau untuk jilid 2 biasanya ini diajarkan kepada anak-anak yang sudah di tahun kedua atau tahun ketiga. Ya, di sini ada hukum-hukum tajwidnya. Yang tadi seperti saya jelaskan yang sebelumnya, tahaji yang ada hukum gunnah, dari lam ta'rif, lam syamsiyah, lam qamariyah, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, dan hukum-hukum tajwidiyah lainnya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Ustaz, gambaran dari buku At-Tibyan ini. Nah, menarik juga ya, ada bahasa Arabnya juga, ada syairnya. Nah, itu mengenai syair Ustaz. Kan itu bahasa Arab ya. Kira-kira anak tuh ngerti nggak sih apa yang, atau gimana caranya itu menyampaikan metode At-Tibyan ini kepada anak gitu? Ya, yang tadi saya jelaskan untuk bahasa Arab itu penerapannya seperti di apa yang tadi saya jelaskan untuk penerapan bahasa Arabnya itu dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam pelaksanaan pembelajarannya seperti dari adab masuk keluar, adab keluar ruangan itu pakai bahasa Arab gitu. Untuk syairnya sendiri yang tadi dijelaskan, dijelaskan dulu syairnya, dihafalkan dan juga digambarkan gitu. Apa sih makna dari syair itu gitu? Oh, jadi bahasa Arab itu mungkin dipraktikkan langsung ya ketika praktek dalam kegiatan suatu pembelajaran itu mungkin ya, misalnya kayak tadi At-Tibyan kayak gitu kan ya, Masya Allah. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga kepada Ustazah Iin ya, Ustazah Iin Sumarni, sebagai beliau itu Ustazah itu sebagai kesantrian ya, kesantrian. Ya, betul. Ya, Masya Allah. Ustazah, ini saya tuh mau bertanya nih ke Ustazah. Ustazah boleh jelasin nggak sih seperti apa gambaran kegiatan belajar ketika di dalam kelas itu dalam sehari-hari? Insya Allah ya, tadi udah dijelasin sama Ustazah Hanifah Ya. bahwa di pembelajaran ada pembelajaran tahfidz, At-Tibyan, tarbiyah ya gitu. Ya. Nah, mungkin saya akan menggambarkan gimana sih di dalam kelas gitu kan. Ya. Nah, yang pertama kita penyambutan dulu. Penyambutannya bermacam salam. Contohnya misalkan salamnya cium tangan, bisa peluk kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah penyambutan anak-anak tuh langsung circle time. Apa sih circle time gitu kan? Nah, kegiatan apa gitu. Ya. Nah, circle time ini olahraga untuk pemanasan santri agar meningkatkan semangat belajar sebelum memulai pembelajaran ke kayak tahfidz, tarbiyah kayak gitu. Nah, kemudian setelah circle time kita melakukan pembiasaan sholat duha, namun wudhu dulu bersama-sama, kemudian sholat duha juga bersama-sama dengan melakukan baca doa, baca zikir seperti itu. Kemudian setelah sholat duha kita lanjutkan ke pembukaan untuk memulai pembelajaran itu. Kita awali dengan hamdalah, istighfar, alhamdulillah, sholawat, dan menanyakan kabar santri, berinteraksi dengan santri supaya kita lebih dekat dengan santri dan ustadzahnya biar lebih dekat gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan ke langsung ke pembelajaran inti yang tadi sudah disebutkan sama ustadzah-ustadzahnya. Ada tahfidz dulu. Kita menjelaskan kita mengajarkan tahfidz kepada santri. Kemudian setelah tahfidz kita melakukan istirahat 1 jam. Nah, dilanjutkan dengan At-Tibyan. Setelah At-Tibyan kita lanjutkan dengan qailullah. Jadi tidur siang. Anak-anak itu kalau full day itu pasti ada tidur siangnya sampai zuhur. Nah, kemudian setelah tidur, anak-anak melakukan sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah sholat zuhur kita lakukan makan bersama. Oh gitu ya.
setelah makan bersama kita lanjutkan juga langsung ke calistung. Nah, kita juga ada calistungnya. Kan di awal itu kita kurikulumnya hanya tahfidz gitu kan, membaca Al-Qur'an gitu. Namun kita juga ada membaca, menulis dan berhitung gitu. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke tarbiyah yang tadi disebutkan, ada doa, hadis, asmaul husna, tufatul asfal dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan kita pembiasaan sebelum pulang ada tebak surat, sambung ayat dan yang lainnya. Gitu ya Ustazah, Masya Allah ya. Itu juga dalam kelas itu ada bahasa Arabnya juga ya pasti ya? Ya, pasti. Oh, gitu. Ya. Mengenai pembagian kelas nih Ustazah, itu teh terbagi berapa kelas ya kalau di Ya, TAUD? kalau kita santrinya baru 30 santri, jadi kita bagi menjadi 3 kelas. Untuk kelas pertama, kelas alif tabligh, kelas ba amanah dan kelas ba fatonah. Oh, seperti itu. Itu dibaginya berdasarkan apa ya Ustazah? Ya, kita berdasarkan usia ataupun pencapaian atau kemampuan santri. Nah, untuk tahun pertama itu untuk santri pemula dari usia 3 tahun sampai 4 tahun. Untuk tahun kedua dari usia 4 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun. Ya, untuk tahun ketiga usia 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, kemudian untuk santri yang memang kemampuannya lebih tinggi gitu ya, kita bisa memasukkannya ke kelas yang tinggi gitu. Jadi itu sesuai Menyesuaikan dengan pencapaiannya. Oh, jadi itu tuh sesuai dengan tingkatan usianya berapa mungkin ya, Ya. tingkatan usianya berapa sama pencapaiannya sampai mana gitu ya. Oh ya, seperti itu. Lalu Ustazah mengenai kegiatan belajarnya itu sendiri hari apa aja dan waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Untuk jadwal efektifnya kita dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jam Ya. kelas pemula dari jam 8 sampai jam setengah 12. Kemudian untuk kelas full day dari jam 8 sampai jam 3. Jam 3 ya. Oh, jadi pembelajarannya itu dari Senin sampai hari Jumat ya. Waktu pembelajarannya itu tergantung dari tahap tahunannya juga ya. Iya. Misalnya kayak tadi tahun pertama dari jam berapa Ustaz itu? Dari jam 8 sampai jam setengah 12. Tuh tahun yang 2 dan ketiga dari jam 8 sampai jam 3 ya. Itu full day. Ustazah, program apa selain program unggulan yang sudah Ustaz tadi jelaskan? Nah, tadi sudah disebutkan ya program keunggulannya dari tahfidz, ketinggian dan tarbiyah. Nah, kami juga memiliki program pesantren. Pesantren. Ya. Program pesantren di antaranya ada bimbel saku, tahfidz, voting class, cooking class, iftar jama'i, calistung dan yang lainnya masih banyak. Masih banyak ya, Masya Allah. Ustazah tadi tuh saya dengar kayak ada calistung ya, panggung tahfidz, terus apalagi Ustazah kayak ada lomba-lomba gitu nggak sih? Ya, Lomba ada ya? lomba tahunan. Lomba tahunan namanya. Oh, terus ada kayak belajar di kelas di luar itu ada nggak sih? Kayak outing kelas mungkin Ya, gitu. Ada juga. Kami ada. Ada ya. Oh, boleh dijelasin nggak Ustazah itu gimana? Mungkin saya jelaskan beberapa program aja ya. Iya. Yang pertama ada program calistung nih. Iya, calistung. Banyak orang tua yang beranggapan keunggulannya cuma di agama aja gitu. Oh, iya. Keunggulannya hanya menghafal aja. Tapi kita juga ada calistungnya. Kita ada membaca, berhitung, menulis kayak gitu. Ya, untuk apa sih kita mengadakan calistung gitu kan? Iya. Sedangkan keunggulannya tahfidz, Iya, membaca baca Quran gitu ya. Quran, ya. Nah, untuk mempersiapkan santri ke jenjang selanjutnya. Iya. Jadi calistung diadakan 1 tahun terakhir untuk mempersiapkan ke jenjang SD gitu. Jenjang SD ya. Nah, kemudian Sama SD. kemudian dilanjutkan ke ada panggung tahfidz. Nah, panggung tahfidz ini kita melakukan rutin 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Untuk apa sih gitu ya panggung tahfidz ini? Ya, tujuannya kita untuk memotivasi anak agar lebih semangat belajar, semangat murojaah gitu. Oh gitu. Kemudian ada outing class, kita juga ada outing class. Nggak hanya di kelas aja nih. Nah, kita juga bisa melakukan outing class keluar dengan mengajak anak-anak mengenal lingkungan luar. Seperti misalnya kita mengajak ke tempat yang banyak wisatanya. Nah, tujuannya untuk apa sih ke tempat itu gitu? Nah, tujuannya untuk mengenalkan binatang misalnya seperti itu. Terus kayak perlombaan itu gimana Ustazah? Nah, iya. Untuk perlombaan tahunan ini memang lomba ini diwajibkan oleh pusat Iya. untuk
mengikuti setiap cabang gitu. Oh. Ya, setiap cabang ini wajib mengikut sertakan santrinya untuk mengikuti lomba LCC dan LHC. Apa sih LCC dan Nah, LHC itu apa gitu ya? ya? Singkatan gitu ya? Ya, LCC ini lomba cerdas cermat. Jadi anak-anak nanti itu lomba cerdas cermat tentang tahfidz gitu. Kemudian ada LHC. LHC ini lomba hafid cilik. Nah, seperti tebak surat, sambung ayat seperti itu. Ada perlombanya juga. Itu perlombanya bisa Iya. sama siapa gitu sudah? Ya, untuk LCC ini kita dilaksanakan dengan Korwil Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau LHC ini dilakukan langsung ke pusat, yaitu Madi Mubarak. Oh, Madi Mubarak langsung ya, Masya Allah ya. Jadi jadi begitu ya sudah di Tausaku ini. Jadi anak-anak tuh bukan hanya mempelajari tentang ilmu agama aja gitu kan. Di samping itu juga anak-anak mempelajari ilmu umum lainnya, kayak misalnya ada calistung tadi gitu kan ya. Terus ada perlombaan tahunan, terus ada juga kayak outing class yang dimana anak itu bisa belajar di luar kelas gitu. Dan tujuannya kayak Ustaz tadi sampaikan untuk mengedukasi anak-anak gitu kan. Jadi mungkin anak tuh bosan ya di kelas mulu gitu kan, misalnya di kelas aja gitu kan belajarnya. Di bosan, ada saatnya nanti kita adakan outing class di mana anak bisa belajar di luar. Insya Allah ya, bagus juga ya. Nah, Ustaz ya, alhamdulillah seru banget ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Di sini kita bisa mendapatkan banyak informasi mengenai Tausaku As-Sakinah. Semoga informasi yang disampaikan oleh para ustadzah yang saya hadirkan ini membantu kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang Tausaku As-Sakinah. Bagi para umi dan abi yang mempunyai anak 3 sampai 6 tahun bisa mendaftarkan anaknya di Tausaku As-Sakinah. Ini kesempatan emas buat anak yang usia dini ya untuk bisa mempelajari Al-Qur'an dengan metode yang menyenangkan hingga anak belajar sambil bermain dan bisa menambah pengetahuan umum. Cara daftarnya bagaimana? Mungkin bisa ya. Bisanya Umi Abi bisa mendatangi langsung ke Yayasan As-Sakinah di Jalan Haji Gofur, Kampung Rawa Tengah, RT 1 RW 7, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kota Bandung. Dan Umi Abi juga bisa memfollow akun Tausakunya dari As-Sakinah, yaitu @As-Sakinah_Taud_Saku, dan Madrasah As-Sakinah di akun Madrasah As-Sakinah Official. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khair kepada para ustadzah yang telah bersedia menjadi narasumber dari Tausaku As-Sakinah. Masya Allah, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati ya dari saya.